Video pagi kali ini kita akan membahas tentang merpati yang sering gerobok ya. Bukan merpati bahan tetapi player atau merpati yang sudah 3 kali rampasan, 2 kali rampasan, bahkan 4 kali rampasan masih ngegerobok, moncor atau landing. Pembahasannya seperti itu di pagi ini. Semoga bermanfaat video pagi kali ini. Salam merpati lovers Indonesia, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semuanya. Tanpa terkecuali untuk teman-teman di luar sana, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang pertanyaan teman kita ya. Bukan pertanyaan teman kita sih, banyak ini curhatan. Ceritanya curhatan dari teman-teman dari semua di kolom komentar nih. Banyak permasalahannya tentang merpatinya yang moncor, landing, atau ngegrobok. Padahal udah 3 kali rampasan, 2 kali rampasan, 4 kali rampasan, bahkan ada yang sampai 5 kali rampasan. Merpati tersebut atau calon player yang kita latih justru malah tetap ngegrobok, landing, atau moncor bahasanya ya, karena tiap daerah beda-beda. Di sini kita bahas. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk penonton lama. Terima kasih banyak untuk penonton baru. Selamat datang di channel full dengan masalah. Lanjut. Kita lanjutkan tentang pembahasan ini, karena di luaran sana banyak yang mengira. Di luaran sana banyak yang mengira gini ya, merpati yang moncor, landing, atau ngegerobok bahasanya ya, karena setiap daerah beda-beda. Katanya itu justru tenaganya masih kurang atau kekurangan tenaga, atau ada yang bilang bahkan kehabisan tenaga. Di sini saya bahas ya. Sebagian dari kalimat itu memang benar, tetapi itu hanya untuk merpati bahan player atau merpati yang memang kondisinya baru latih saat piik 3, lar 2, atau lar 1, atau baru rampas ngelatihnya ya. Jadi kalau memang dia baru rampas atau ngelatihnya saat piik dengan alasan dia nggak bisa stabil, dia sering moncor, dia sering ngegrobok, dia sering landing, bisa dijadikan alasannya karena yang pertama dia belum ada tenaga. Yang kedua, memang karena dia masih belum ketemu tingkat kestabilannya, karakternya pun belum keluar. Beda halnya dengan merpati yang sudah 3 kali rampasan, 4 kali rampasan, tetapi setiap dimainkan di lapangan atau di lapak, walaupun udah pindah lapak, di lapak yang berbeda, tetapi si merpati calon player yang kita latih ini justru malah landing, ngegerobok, moncor, atau sebagainya lah kalimatnya. Paham pasti teman-teman yang saya maksud di luaran sana ya. Di sini ada pengecualian penyebabnya dari yang pertama tadi. Karena ini sudah 3 kali rampasan, 4 kali rampasan, kok masih moncor, masih ngegerobok, masih landing, padahal udah dilepas di start. Misalnya dengan jarak 1 km ke atas atau minimal 1 kilo, tapi masih tetap landing. Di sini pembahasannya yang pertama. Kalau teman-teman udah cek perkakasnya, perkakas dari tulangan, lar sayap, dari bentuk ekor segala macamnya, kalau memang kriterianya sudah mencakup di dalam merpati tinggi kolongan, itu berarti merpati pasti positif tinggi. Pasti bakalan positif tinggi. Tapi pertanyaannya kali ini, setelah sudah memenuhi syarat kriteria yang kita sebutkan tadi, tetapi kok masih landing, sudah 3 kali rampasan, sudah 4 kali rampasan, masih landing, masih moncor, masih ngerobok, walaupun dilepaskan di start. Ada beberapa masalah di sini. Jadi kalau sudah 3 kali rampasan, 4 kali rampasan, dia masih moncor, masih landing, masih ngegerobok, itu bukan berarti dia tidak memiliki tenaga. Jangan salah paham. Justru tenaganya berlebihan. Kalaupun timbul pertanyaan, kalau memang tenaganya berlebihan, pasti dia bakal stabil dong, nggak akan moncor. Jangan salah, gini, tenaga yang full, birahi yang berlebihan, atau kita bisa bilang, kalau saya bilang over birahi nanti larinya ke emosi,
emosi si merpati. Pokoknya ada 3 ini. Tenaga yang terlalu berlebihan, over birahi, nanti menimbulkan over emosi. Di sini merpati saat diterbangkan, walaupun di engkel, walaupun digandeng, kalau ketemu 3 masalah ini, merpati yang sudah 3 kali 4 kali rampasan pun nggak akan bisa tinggi, nggak akan bisa stabil, pasti moncor, pasti landing, pasti ngegerobok. Itu penjelasan saya, karena itu pengalaman ya, pengalaman di lapangan ya. Jadi jangan salah nanti ngomongnya si merpati player yang dilatih sudah 3 kali rampasan, 4 kali rampasan, bahkan ada yang sampai 5 kali rampasan bertahan dengan merpati yang seperti itu. Nanti disalahkan kok nggak ada tenaga terus, padahal rajin dilatih, rajin dipus, rajin dijemur, segala pakannya terpenuhi, segala vitamin, suplemennya terpenuhi, tapi kok masih landing, masih moncor, masih ngerobok. Masalahnya seperti yang kita sebutkan tadi, tenaganya terlalu berlebihan, birahinya terlalu tinggi, otomatis emosinya pun timbul. Jadi walaupun dia di engkel, dia pasti tetap moncor, landing, atau ngerobok. Apalagi digandeng lebih parah. Digandeng dia tetap landing, tetap moncor, tetap ngegerobok. Itu pengalaman, teman-teman bisa perhatiin deh. Jadi yang kita bicarakan ini bukan melatih bahan yang sebelum rampas piyik atau baru rampas piyik pertama. Ini yang kita bahas ini yang sudah 3 kali rampasan, 4 kali rampasan, bahkan ada yang 5 kali rampasan masih bertahan melatih merpati tersebut, tapi kok nggak mau tinggi-tinggi. Yang pertama seperti yang saya bilang tadi, cek perkakasnya. Setelah itu pantau yang 3 tadi, permasalahan karena apa? Yang pertama karena tenaganya terlalu berlebihan, yang kedua birahinya terlalu OB, yang ketiga akan timbul emosi. Di situ masalahnya. Ada 3 masalah yang bikin burung merpati yang sudah 3 kali rampasan, 4 kali rampasan, 5 kali rampasan masih moncor, masih landing, masih ngerobok. Perhatiin. Dan gimana caranya? Cara yang pertama yang saya kasih tahu ya, sekedar saran, cari settingan cabut telurnya. Gimana caranya? Nah, bisa dimajuin, bisa dimundurin settingan cabut telurnya. Jadi untuk teman-teman di luar sana, yang pertama saran saya seperti itu, dilakuin aja dulu. Jangan terlalu banyak berinovasi sendiri atau kasih jamu dulu, kasih suplemen dulu biar dia tetap stabil, biar dia nggak landing. Jangan, karena di sini kita akan menghilangkan atau bukan menghilangkan ya, mengurangi birahinya biar nggak terlalu OB, mengurangi emosinya. Settingannya disetting dengan cara yang pertama, setting maju mundur cabutan telur. Terserah mau dimajuin lebih awal cabutan telurnya atau dimundurin lebih lama lagi cabutan telurnya. Dengan cara seperti itu biasanya nanti OB-nya bisa kita pantau nih. Birahi yang terlalu over bisa kita pantau, bisa kita setting. Jadi kalau memang udah kena setting itu birahinya, emosinya pun bisa terkontrol dan tenaganya pun bisa terkontrol. Tapi kalau nggak bisa terkontrol dengan cara cabutan telur, biasanya lebih banyak di saat mandi tapi dikurangin jemur. Tapi itu nanti deh pembahasan perbanyak mandi dikurangin jemur, nanti saya bahas di video berikutnya. Pokoknya video kali ini untuk teman-teman yang memang ngerasa nanti di kandang dia atau yang sedang dilatih sekarang ini, si merpati sudah 3 kali rampasan, 4 kali rampasan, bahkan 5 kali rampasan, tetap aja landing, tetap gerobok, tetap moncor. Yang harus dilakukan adalah setting cabutan telurnya lebih awal atau lebih diperlambat lagi cabutan telurnya atau dilamakan lagi cabutan telurnya. Biasanya nyabut malam minggu, coba cabut malam Senin, atau biasanya cabut hari Minggu. Kalau mau dimundurkan atau dimajuin kan teman-teman bisa ngerti lah, bisa lebih paham lah ya, karena kan settingan merpati beda-beda. Jadi teman-teman harus cari settingannya sendiri. Itu cuman salah satu trik untuk
mengurangi birahi yang terlalu berlebihan pada merpati, yang memang tenaganya terlalu berlebihan bisa berakibat moncor, landing, atau gerobok tersebut. Coba di setting itu dulu, nanti kalau memang nggak berhasil, tolong tulis di kolom komentar. Nanti kelanjutan dari video ini akan saya bikinkan lagi biar lebih paham, biar bisa lebih ngerti ya. Kita saling sharing aja, saling berbagi aja. Ini sesuai pengalaman, jadi teman-teman coba sendiri. Jadi jangan beranggapan nanti merpati yang sudah 3 kali rampasan, 4 kali rampasan, 5 kali rampasan, sudah rajin main, sudah rajin dicari tenaganya di lapak, atau udah pindah lapak segala macam, udah rajin di push up, tapi masih landing. Ingat, itu bukan kehabisan tenaga, itu bukan kekurangan tenaga, melainkan itu kelebihan tenaga yang bisa berakibat ke over birahi dan emosi. Kalau 3 ini sudah diatasi atau sudah tahu cara settingnya gimana dari setiap merpati, itu merpati yang landing saya jamin nggak akan landing, nggak akan moncor, nggak akan gerobok walaupun dilepas di start. Penyakitnya sembuh lah. Jadi jangan terlalu macam-macam dulu, dikasih suplemen, dikasih jamu yang aneh-aneh yang katanya mitosnya bisa tinggi, bisa bikin stabil merpati. Yang penting cari settingannya dulu. Karena walaupun dimasukin suplemen, dimasukin vitamin, cari settingannya juga cocok atau enggak, efeknya apa. Beberapa merpati walaupun dimasukkan dengan satu merek suplemen, pasti efeknya beda-beda. Nggak akan sama. Jadi jangan ikut di luaran sana, cari settingan sendiri. Kita lihat efeknya gimana, nanti di merpatinya itu yang benar. Tapi kalau cuma sekedar ikut-ikutan, nggak cocok, terus ganti lagi, nggak cocok, ganti lagi, sampai seumur hidup si merpati player ya begitu-begitu aja, nggak akan ada kemajuannya. Selamat kondangan aja deh pas lomba. Video pagi kali ini saya rasa cukup. Memang kalau kurang jelas nanti penjelasannya silahkan di kolom komentar, atau memang ada video yang ingin dibikinkan, tulis di kolom komentar untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih banyak untuk penonton lama, untuk penonton baru. Selamat datang di channel Full Dengan Masalah. Semoga betah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga rezekinya lancar di luar sana. Sehat selalu tanpa terkecuali. Salam Merpati Lovers Indonesia.